Halo, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Terobos lampu merah, 2 mobil bertabrakan di kota Bogor hingga menyebabkan seorang pengemudi tewas terjepit. Proyek Bendungan Cipanas sudah beroperasi, warga di Kabupaten Subang tuntut ganti untung atas lahan mereka yang tak kunjung dibayar. Tertangkap tangan mencuri dompet saat warga berkerumun menyambut Peggy Setiawan, seorang pencopet menjadi bulan-bulanan warga. Tidak disiplin lalu lintas bisa menyebabkan malapetaka seperti yang terjadi di kota Bogor. Karena menerobos lampu lalu lintas, 2 mobil tabrakan. Akibat kecelakaan, 1 orang pengemudi meninggal dunia. 2 kendaraan jenis SUV rusak parah usai terlibat kecelakaan pada Rabu dini hari. Kecelakaan ini disebabkan karena pengemudi mobil tidak disiplin lalu lintas. Pada saat di simpang lampu lalu lintas Jalan Pajajaran, Kota Bogor, salah satu kendaraan memutar balik. Namun celakanya, dari arah berlawanan datang kendaraan lain yang melaju kencang sehingga terjadi tabrakan. Kendaraan terpental dan menabrak trotoar jalan. Saya lagi di lampu merah situ ya depan. Udah gitu ada foto dari sono dari arah Lipo lah, arah Jambu. Nah si Fortuner hitam itu, kalau menurut saya mah 10 meter dari lampu merah ini kelihatannya hijau lah. Udah sampai perapatan sini dia kuning. Nah si mobil oranye itu masih lampu merah tuh dia muter balik. Akhirnya jebret. Jadi si mobil yang kecil ini dia putar balik ya? Ya, putar balik. Kondisi lampu waktu itu ya pas putar balik apa? Merah. Akibat kecelakaan ini 1 pengemudi tewas di tempat dan 2 orang luka ringan. Dari hasil olah TKP, salah satu kendaraan menerobos lampu merah dan berputar arah. Juga awal adalah dari hasil Aila terbalik dengan menerobos lampu merah. Akhirnya tertabrak oleh kendaraan. Dari kejadian tersebut memang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. 2 bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke kantor unit Laka Polresta Bogor Kota. Sedang pengemudi yang tewas dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit PMI Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sebuah mobil berpenumpang ibu hamil terjun ke jurang di Jalan Raya Emplak, kawasan wisata Pangandaran. Beruntung, korban bersama 2 penumpang lainnya selamat. Kecelakaan diduga akibat kondisi jalan licin usai diguyur hujan. Innalillahi, korban kecelakaan. Kecelakaan tunggal menimpa mobil wisatawan asal Banjarsari di Jalan Raya Emplak, Pangandaran, Selasa sore. Mobil terjun ke jurang. Warga sekitar bergegas membantu 3 korban, termasuk seorang ibu hamil, sehingga langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Pangenda, Pangandaran. Beruntung nyawa ketiga penumpang selamat dari maut. Kecelakaan terjadi saat korban baru saja pulang dari kawasan wisata Pangandaran untuk berlibur. Diduga karena kondisi jalan licin usai diguyur hujan, ban mobil mengalami slip sehingga terjun ke jurang. Lokasi ini memang rawan kecelakaan karena kondisi jalan menanjak dan berbelok serta minim penerangan. Mobil tuh nanjak pelan, cuma pelan. Cuman jalan kayak licin gitu bannya. Anjlok ke kiri, terus banting setir ke kanan, mobil nyelip ke gas, terjun langsung. Berarti dalam mobil itu ada berapa penumpang? 3. Untuk kondisinya sekarang? Yang satu lagi diperiksa, lagi hamil. Berarti ada sebagai penumpang juga? Ya. Untuk A sendiri kondisinya? Paling tangan doang. Proses evakuasi mobil dari dasar jurang berlangsung lama sehingga kemacetan terjadi. Petugas menggunakan 2 mobil derek untuk mengangkat mobil dari dasar jurang. Eko Stebudi melaporkan dari Pangandaran. Jatuh saat hendak menyalip kendaraan di depannya, seorang pengendara motor tewas terlindas truk di Jalan Raya Naronggong, Kabupaten Bogor.
Korban sempat terseret sejauh 10 meter. Pengendara motor pria ini tewas mengenaskan di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Selasa siang. Ia meninggal di lokasi akibat terlindas ban truk. Petugas Laka Lantas Kepolisian Resort Bogor bersama warga langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Proses evakuasi berlangsung menegangkan karena tubuh korban terjepit ban truk. Kecelakaan terjadi saat korban berkendara dari arah Bekasi menuju Kelapa Nunggal. Korban bermaksud menyalip truk di depannya. Naas motor korban menyenggol bagian belakang truk sehingga korban terjatuh dan masuk ke kolong truk lalu terseret sejauh 10 meter. Kondisi jalan rusak diduga menjadi pemicu korban terjatuh. Lintas, satu unit kendaraan sepeda motor bergerak dari arah Bekasi menuju ke arah Cilengsi. Setiba di TKP bergerak ke kanan mendahului kendaraan dump truck. Pada saat bersamaan melintasi jalan yang rusak. Kemudian sepeda motor oleng, menyenggol kendaraan truk, kemudian terjatuh ke kiri, lalu terlindas. Itu kira-kira sempat terseret nggak sih, Nang? Dari hasil olah TKP terlindas, kemudian terseret kurang lebih 10 meter. Polisi mengamankan sopir truk, berikut barang bukti motor korban dan truk. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Tamrin, Cilengsi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Setelah bendungan Cipanas di Kabupaten Subang diresmikan dan beroperasi, warga desa yang terdampak proyek pembangunan bendungan protes. Mereka menuntut uang ganti untung atas lahan mereka yang hingga saat ini belum juga dibayarkan. Peresmian inilah yang membuat warga desa Karanglayung, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang murka. Pasalnya mereka terdampak langsung pembangunan bendungan Cipanas yang baru saja beroperasi setelah diresmikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Warga mendatangi kantor desa Karanglayung. Mereka menuntut pemerintah atau pihak terkait segera membayar uang ganti rugi atas lahan mereka yang terdampak oleh pembangunan tersebut. Warga pun marah karena lahan yang terdampak digunakan warga untuk bertahan hidup. Namun hingga saat ini mereka belum mendapatkan uang ganti rugi. Saat ini perekonomian warga sendiri bagaimana, Pak? Kacau. Yakin, karena apa? Lahan yang digenang itu satu-satunya tulang punggung dan tenggorokannya masyarakat sekarang digenang. Dibayar belum, itu tidak dapat diolah. Dari mana makan masyarakat? Itu sudah terpikirkan dari semua warga. Ya, dengan adanya peresmian bagaimana, Pak? Ya, dampak dari masyarakat, gejolak masyarakat, emosional, emosi jiwanya itu memuncak. Kalau diizinkan, kami berangkat ke kantor BPN untuk mencari jawaban. Karena masyarakat sudah terlalu jenuh. Sementara itu menurut PPK Lahan Bendungan Cipanas, pembayaran uang ganti rugi masih dalam proses identifikasi dan inventarisasi. Diperkirakan uang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya pada bulan September tahun 2024. Jadi aspirasi masyarakat ini intinya ingin ada kepastian pembayaran. Walaupun sekarang ada peresmian di Bendungan Cipanas, tapi tidak akan menghalangi untuk pembayaran UGR-nya, Pak. Tetap ini berjalan. Terus bila mana air elevasinya naik itu udah dikunci, Pak, nggak bakalan kerendam tanah yang belum dibayar gitu, Pak. Ada berapa tahap lagi, Pak, untuk pembebasan? Sekarang ini baru tahap kedua, Pak. Ada 4 tahap lagi, Pak, untuk pembayaran itu. Diperkirakan kapan, Pak, selesai itu? Perkiraan paling September, Pak, selesai. Sebelumnya Bendungan Cipanas telah diresmikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Selasa siang. Pembangunan proyek strategis nasional yang terletak di Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, digadang-gadang akan menjadi sumber irigasi bagi 9.273 hektar lahan pertanian. Suplai air yang besar ini belum diiringi dengan kemampuan penampungan yang optimal, sehingga sebagian besar air hujan tersebut mengalir terbuang ke laut. Untuk itu, pembangunan infrastruktur air seperti bendungan sangat penting demi memaksimalkan pengelolaan air. Bendungan yang dibangun sejak tahun 2016 menghabiskan anggaran lebih dari 2 triliun rupiah. Pembangunan Bendungan Cipanas mencakup 5 desa di Kabupaten Sumedang dan 1 desa di Indramayu.
Bendungan Cipanas diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan ketahanan air, pangan, dan energi. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.